Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Bayangkan hidup di tengah kekacauan, perang, pengkhianatan, dan tanggung jawab memimpin sebuah kekaisaran. Namun, di tengah semua itu, seorang pria menemukan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Dia adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik. Apa rahasianya? Bagaimana dia menghadapi hidup dengan ketenangan, meski dunia di sekitarnya bergejolak? Hari ini, kita akan menyelami pelajaran hidup dari Marcus Aurelius, kebijaksanaan yang tidak hanya relevan 2000 tahun lalu, tapi juga bisa mengubah hidup Anda hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ikut perjalanan ini. Selamat datang di perjalanan mendalam tentang kehidupan dan kebijaksanaan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang dikenal bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena pemikirannya yang mendalam tentang hidup. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana kita sering merasa terjebak dalam kekhawatiran, stres, dan ketidakpastian, ajaran Marcus Aurelius menawarkan peta jalan untuk menemukan makna dan kedamaian. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 pelajaran hidup utama dari bukunya, Meditations, yang bisa Anda terapkan hari ini. Bersiaplah untuk terinspirasi, merenung, dan mungkin menemukan perspektif baru tentang hidup. Terima apa yang tidak bisa diubah. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Bayangkan ini, Anda terjebak dalam kemacetan panjang, atau mungkin kehilangan pekerjaan yang Anda harapkan. Rasa frustrasi muncul, bukan? Tapi Marcus mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Contoh nyata, bayangkan seorang ibu tunggal bernama Sarah. Dia kehilangan pekerjaannya karena pandemi, dan tagihan menumpuk. Alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, Sarah mengambil inspirasi dari stoicisme. Dia fokus pada apa yang bisa dia lakukan, memperbarui CV, belajar keterampilan baru, dan menjaga kesehatan mentalnya. Dia tidak bisa mengubah ekonomi global, tapi dia bisa mengubah responsnya terhadap situasi itu. Cara menerapkannya, tulis daftar hal-hal yang mengganggu Anda. Pisahkan mana yang bisa Anda kontrol, pikiran, tindakan, dan mana yang tidak. Cuaca, opini orang lain. Fokuskan energi Anda hanya pada yang bisa Anda ubah. Pelajaran ini sederhana namun kuat. Ketika Anda berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah, Anda menemukan kebebasan batin. Hidup sesuai dengan kebijaksanaan. Marcus berkata, buang jauh-jauh kebanggaan. Bangga karena apa? Karena tidak melakukan kejahatan, itu tugasmu sebagai manusia. Dia percaya bahwa kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri adalah inti dari hidup yang bermakna. Kisah inspiratif. Pernahkah Anda mendengar tentang Viktor Frankl, seorang penyintas Holocaust? Dalam penderitaannya di kamp konsentrasi, dia menemukan makna hidup dengan memilih untuk tetap bermartabat dan membantu sesama tahanan. Ini adalah cerminan dari apa yang Marcus ajarkan. Kebajikan adalah kompas kita, bahkan di saat tergelap. Cara menerapkannya, tanyakan pada diri Anda setiap hari, apa tindakan paling bijaksana yang bisa saya lakukan sekarang? Praktikan keadilan, perlakukan orang lain dengan hormat, bahkan saat mereka tidak layak. Latih pengendalian diri, tahan dorongan untuk marah atau membalas dendam. Dengan hidup sesuai kebajikan, Anda tidak hanya menjadi lebih baik, tapi juga menginspirasi orang di sekitar Anda. Fokus pada sekarang. Konsentrasikan diri pada momen ini, tulis Marcus. Kita sering terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Tapi Marcus mengingatkan kita bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Kisah nyata. Ambil contoh John, seorang pengusaha yang selalu khawatir tentang kegagalan bisnisnya. Dia mulai mempraktikkan mindfulness, terinspirasi oleh Marcus. Setiap pagi, dia meluangkan waktu 5 menit untuk fokus pada napasnya dan mensyukuri apa yang dia miliki. Hasilnya, dia lebih tenang,
lebih produktif, dan mulai menikmati proses, bukan hanya hasil. Cara menerapkannya: luangkan waktu untuk meditasi singkat setiap hari. Saat merasa cemas, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan saat ini? Nikmati momen kecil, secangkir kopi, senyum anak Anda, atau udara segar. Hidup di masa kini adalah kunci untuk menemukan kedamaian di tengah badai. Terima kematian sebagai bagian hidup. Markus sering merenungkan kematian, bukan untuk menjadi murung, tapi untuk menghargai hidup. Dia menulis, lakukan setiap tindakan seolah-olah itu adalah tindakan terakhirmu. Ini bukan tentang ketakutan, tapi tentang urgensi untuk hidup dengan penuh makna. Kisah emosional. Bayangkan seorang pria bernama David yang didiagnosis dengan penyakit terminal. Alih-alih menyerah, dia mulai menulis surat untuk anak-anaknya, berbagi pelajaran hidup dan cinta. Dia hidup dengan penuh tujuan hingga akhir, terinspirasi oleh gagasan stoik bahwa kematian adalah bagian alami dari hidup. Cara menerapkannya: renungkan kematian secara teratur untuk mengingatkan diri Anda tentang apa yang benar-benar penting. Tulis surat untuk orang yang Anda sayangi. Ungkapkan apa yang ingin Anda katakan. Hidup setiap hari dengan intensi, seolah itu hari terakhir Anda. Dengan menerima kematian, kita belajar untuk benar-benar hidup. Jadilah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Markus percaya bahwa kita semua terhubung, seperti anggota tubuh dalam satu tubuh. Apa yang tidak bermanfaat bagi sarang, tidak bermanfaat bagi lebah, katanya. Kita menemukan makna dengan berkontribusi pada dunia di sekitar kita. Kisah inspiratif. Seorang guru bernama Maria menghabiskan hidupnya untuk mengajar anak-anak di desa terpencil. Meski gajinya kecil, dia merasa hidupnya penuh makna karena dia membantu generasi berikutnya. Ini adalah cerminan dari ajaran Markus. Kita hidup untuk kebaikan bersama. Cara menerapkannya: lakukan satu kebaikan kecil setiap hari, seperti membantu tetangga atau menyumbang untuk amal. Tanyakan, bagaimana saya bisa membuat dunia sedikit lebih baik? Bergabunglah dengan komunitas atau proyek yang sejalan dengan nilai Anda. Ketika kita berkontribusi, kita menemukan tujuan sejati kita. Penutup, pelajaran Marcus Aurelius bukan hanya untuk kaisar atau filsuf, mereka untuk kita semua. Dengan menerima apa yang tidak bisa diubah, hidup dengan kebajikan, fokus pada sekarang, menerima kematian, dan berkontribusi pada dunia, kita bisa menemukan kedamaian dan makna dalam hidup. Jika Anda terinspirasi oleh video ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar tentang pelajaran favorit Anda, dan subscribe untuk konten yang lebih menginspirasi. Bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengar pesan ini. Bersama, mari kita wujudkan kebijaksanaan Markus dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.